Silakan untuk doa pembukanya. Kita bernyanyi dulu Pak Persi. Oh iya. Ya. Selamat sore Romo, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai pertemuan pada sore hari ini, kita nyanyikan dulu satu lagu. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita mau bersyukur bersorak bersama. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Mari Romo dan teman-teman semua, kita buka pertemuan ini dengan doa pembukaan. Kita sama-sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sikap toleransi dan keadilan sosial yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang selalu bersukacita saat keadilan mampu dirasakan semua orang, dan berbangga saat kami mampu menjalankan toleransi dalam kehidupan kami. Semoga dengan demikian kami boleh mempersiapkan diri menyambut Natal dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk tema pertemuan keempat, itu toleransi berbuah sukacita. Sebagai orang Katolik, kita mempunyai tugas mewartakan kabar sukacita Injil. Untuk dapat menjalankan tugas ini, kita harus lebih dulu mengalami sukacita iman. Baru kita membagikan kepada siapapun yang kita jumpai. Misalkan, di dalam diri kita, kalau kita nggak bergembira dulu dalam situasi happy, kita kan nggak mungkin bisa membagikan situasi yang happy juga kepada orang lain. Kalau misalkan kita lagi moodnya jelek, kalau kita membagikan ke orang lain lagi kesel gitu loh, kan nggak bisa enak gitu, happy nggak gitu, bisa happy gitu, ketemu orang gitu. Jadi diri kita sendiri dulu harus senang ya, baru nanti orang lain juga bahagia itu kan menular gitu istilahnya jadinya.
Lanjut, sukacita dapat kita wujudkan dengan berbagai cara, misalkan berkunjung ke tetangga yang terdekat dengan kita, atau misalnya membantu orang lain. Mungkin kalau kita sedang jalan atau olahraga pagi misalnya, di tengah jalan kita ketemu ada orang yang kita mungkin sapa, ya. Kita sapa, terus ketemu orang yang mungkin membutuhkan pertolongan, kita bisa dapat bantu juga. Terus peduli, bela rasa kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, aktivitas minggu ini. Pada pertemuan minggu keempat ini kita ada aktivitas. Ini aktivitasnya berupa pesan gambar. Mungkin Irma bisa jelasin? Misalkan gambar rumah di belakang, tapi depannya orangnya nggak tahu, cuma bisa merasakan aja nih kita punya ini. Irma menggambarkan sesuatu dan tugas saya adalah merasakan apa yang digambar oleh Irma di bagian punggung saya. Jadi gambarnya Irma dan Persi harus sama, gitu, ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terus apa lagi? Coba ya. Mau dicoba semuanya? Kita mau langsung main aja, Ci Irma. Iya, boleh. Yang lain coba main. Baik, Ibu sekarang siapkan kertas. Cukup 2 kertas aja. Punggung-punggungan. Punggung-punggungan. 1 orang harus membelakangi layar Zoom, karena nanti ada gambar yang akan di-share di Zoom, kita sama-sama menggambar itu. Siapa yang gambarnya paling mirip, nanti dapat hadiah dari Pastor Kosmas. Asik. Ayo, coba. Saya ikutan ya. Curang udah tahu gambarnya. Jadi 1 orang membelakangi layar Zoom, yang 1 boleh lihat layar Zoom-nya. Ayo. Kita mulai ya. Ada pulpen. Ada. Waktunya nggak usah lama-lama, kita 5 menit aja, karena gambarnya sangat mudah, gambarnya sangat gampang. Bentar. Mau cari pulpen nggak ada. Iya, pulpennya kemana? Nggak boleh ikutan. Nggak boleh ikutan. Berarti nggak boleh ikutan kita. Tuh di tas lo. Coba. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ini adalah gambarnya. Silakan digambar di punggung keluarganya, tapi nggak boleh ngintip ya orang yang di depan. Bisa. Kita gambar. Ya, susah ngintip. Mana pulpen gue mana? Pulpennya cuma satu. Danang, boleh musik Mas Danang. Oh, di sini satu. Ini dia. Iya, kalau kelihatan. Nih. Di situ aja belakang. Yang kanan. Nggak boleh ngomong. Berasain dong. Udah ini, berarti mesti ditekan teman-teman Bapak Ibu. Kalau nggak berasa katanya. Musiknya boleh Mas Danang. Mesti pakai pensil ya, jadi bisa ditekan. Ya, belakangnya pensil aja, ditekan. Kayak krayon, yang lebih keras pakai krayon. Krayon, iya benar. Ya, 3 menit lagi ya. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita
di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Thank you Om Danang. Yuk Kak Persi dilanjut, kita tunjukin gambar kita. Ayo, mana yang tadi menggambar? Kita akan cek. Ayo, dikasih lihat gambarnya gini bukan? Hah? Ayo, Yang depan sama yang belakang sama enggak? yang depan sama yang belakang. Hah? Hah? Coba yang depan yang belakang. Mana tuh, Andre? Andre, depannya mana, belakangnya mana? Saya sama ya. Hah? Mana? Sama nih. Nih. Hah? Juara ya. Itu beda, yang Beda. itu Ivan Seli. Udah orang Kan sama beda. dengan saya kok. Ini bener. Ah, itu gambar apa itu? Gambar apa lah ini pokoknya. Udah saya menang lah pokoknya ya. Tipis. Gambar gajah. Ini sama gambarnya. Mana, yang mana? Ini juga sama nih, juara dua. Ivan Seli boleh. Pak, kurang dikit. Itu yang Terus yang lain? Kelep mana? Oh, Caleb nyontek itu. Itu Ivan Seli. Itu fotokopi itu. Gambarnya sama. Gunung ada mataharinya. Oh iya. Itu siapa tuh gambarnya gunung? Gunung ada mataharinya. Dua sama nih. Kita lihat Ibu Maria Budi. Siapa nih? Tapi gunungnya beda. Nih, gunung. Yang nentuin Danang tadi buru-buru siapa nih? dikit-dikit dibuka. Pings. Nih, Kita banget 3 Maria begini. Oh, gunungnya dua. Contohnya Ketahuan ya kita satu generasi gambarnya gunung. Nih, gunungnya dua matahari. Iya, itu generasi kita ya. Iya, betul. Oh, Bu Maria. Ada sawahnya, Budiono. ada itunya, ada pantainya. Ya, Hasilnya. gila. ada bawah. Hasilnya semuanya bagus. Patino Patino. Sidon. Sebenarnya mirip, tapi ternyata bukan itu yang dimaksud. Nggak apa-apa, kita simpen dulu. Sekarang Eyang nih, Eyang. Dilihat dulu, Kau Persi, Eyang. Gambarnya Eyang. Yang mana Mana yang? yang? Eyang. Wah, Ah, Iya. Mirip ya, atasnya, kepalanya mirip. Oke. Siapa lagi? Aku tadi lihat Ini sepertinya ya, muridnya Kak Tukijan ini, Ibu. Oh Ibu. iya. Mana bisa? nah, Risan ini boleh bikin. Risan mana Risan? Mirip nggak kira-kira? Oh, Santi mirip. Santi. Oh, hati. Mirip Santi. Oke. Ini keluarganya Om Beni, mana Om Beni? Keluarga Sylvia Santi. Gambarnya mirip. oh, Ini punya kaki saya lebih atas. Ya. Mirip, tapi belum selesai yang itu. ya, Gak punya kancing dia. Nggak punya kancing, nggak apa-apa. Oke. Ada, oke. Terus mana lagi? Versi siapa aja? Hah? Tadi udah dicatat siapa aja ya? Ya. Oke. Oke. Sekarang Sekarang kita ingin tahu nih, aktivitas yang tadi kita lakukan ini maknanya sebenarnya apa sih? Nah, di sini kami akan coba menjelaskan bahwa makna dari aktivitas yang tadi kita telah lakukan dalam kehidupan keluarga atau dengan teman kos misalnya, kita pasti berkomunikasi. Kadangkala informasi yang kita sampaikan
belum tentu diterima dengan makna yang sama juga. Kadang-kadang maksud kita baik belum tentu diterima dengan baik. Contohnya, ketika itu, ya kayak gambar tadi aja kan, kita gambarnya maunya lingkaran, yang depan kan gambarnya juga belum tentu lingkaran, itu maksudnya. Terus lanjut. Jadi ketika itu terjadi ada dua kemungkinan. Pertama, hubungan antara orang serumah akan memburuk. Ini adalah hasil dari ketiadaan toleransi di antara orang serumah. Kemungkinan kedua adalah orang serumah akan mendiskusikannya lebih lanjut untuk memperoleh kesepahaman. Diskusi ini bisa dilakukan dalam suasana penuh sukacita sehingga kedepannya komunikasi dan hubungan menjadi lebih baik. Disinilah toleransi antara orang serumah membawa sukacita. Jadi maksudnya itu diskusi, kita komunikasi kita mesti lancar ya, supaya membawa sukacita. Kalau pokoknya dalam hal apapun, dalam lagi tidak mood maupun mood, tetap kita harus komunikasi, sehingga dengan komunikasi nantinya semua hal itu akan jelas dan tujuan akan tercapai, yaitu sukacita. Kalau kita diam-diaman, nggak ada komunikasi, nggak nyambung jadinya ya. Kalau misalkan ini pulang capek, kamu mau makan apa? Nah, itu kan itu termasuk komunikasi gitu lah. Kalau kita nggak nanyain, dia diam-diam sendiri, mau makan sendiri. Nah, yang ada tebak-tebak tebak-tebak mau benar-benar seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjut ke bacaan kitab suci. Ya, bacaan kitab suci kita serahkan ke Eyang Susanto dan Bu Mami. Silakan. Di unmute dulu, di unmute. Ya, silakan. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Pada hari-hari itu, Maria bersiap-siap untuk segera pergi ke daerah pegunungan ke suatu kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, anak di dalam kandungannya melompat dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Elisabet berseru dengan suara keras, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah kandunganmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang kepadaku? Sungguh, ketika suara salammu sampai ke telingaku, anak dalam kandunganku melompat karena sukacita. Berbahagialah dia yang percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan kepadanya akan digenapi." Lalu berkatalah Maria, "Jiwaku memuliakan Allah, dan rohku bersukacita di dalam Allah, Juru Selamatku. Sebab Allah telah memperhitungkan hamba-Nya yang hina ini. Dengarlah, mulai sekarang dan seterusnya, seluruh generasi akan menyebutku berbahagia. Karena Ia yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya diberikan dari generasi ke generasi kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia telah menunjukkan kuasa-Nya dengan tangan-Nya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Ia menurunkan para penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Ia telah mengenyangkan orang yang lapar dengan kebaikan, tetapi mengusir orang kaya
pergi dengan tangan kosong. Allah telah memberikan pertolongan kepada Israel hambanya karena mengingat rahmat-Nya, sebagaimana yang telah Ia katakan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dipersilakan Romo Kosmas untuk renungan kitab suci. Kitab sucinya. Oke, selanjutnya marilah kita merenungkan tentang bacaan tadi. Sebelum masuk kepada renungan tentang bacaan tadi, ya kita bisa memberikan judul Maria mengunjungi Elisabet. Namun sebelumnya kita melihat selayang pandang, ya gambaran umum tentang bacaan ini. Jadi dikatakan di situ bahwa kandungan Elisabet itu berada dalam bulan yang ke-6. Nah, sedangkan Maria, Bunda Maria tinggal di tempat itu 3 bulan lamanya. Ya, bisa dipastikan bahwa ya Bunda Maria juga sedang dalam keadaan hamil. Dan memang akhirnya Alkitab mencatat bahwa ya 6 bulan sesudah itu Yesus lahir. 6 bulan Maria tinggal 3 bulan lamanya. Dia tidak tinggal sampai Yohanes lahir, tapi lalu dia pulang ke tempatnya. Nah, 6 bulan sesudahnya itu Tuhan Yesus lahir. Nah, kemudian perlu kita renungkan bersama juga di dalam keseharian kita bahwa dalam gereja kita itu hanya ada 3 pesta kelahiran. Hanya ada 3 pesta kelahiran, yaitu kelahiran Yesus yang mendekat ini, kemudian kelahiran Bunda Maria pada tanggal 8 September, dan kelahiran Santo Yohanes. Jadi cuma 3 orang ini yang dirayakan secara khusus, secara liturgis dalam gereja kita. Nah, kelahiran Yesus juga ya itu persoalan sampai hari ini, bagaimana ya kita dapat banyak bagaimana tanggapan orang untuk cari pembenaran diri atau mengkritik gereja tentang perayaan hari Natal itu 25 Desember yang tidak tertulis dalam Alkitab 25 Desember, seperti itu, tidak ada di dalam Alkitab. Tapi gereja kita mempunyai perhitungan yang sangat yang dibilang boleh dikata mendekati akurat, karena semua kemampuan yang ada yang dimiliki gereja dalam dunia itu dipergunakan untuk mencoba mendeteksi juga kapan kelahiran Yesus itu. Jadi tanggal yang kita lihat misalnya 6 bulan setelah tanggal 24 Juni, itu 25 Desember. Jadi memang jaraknya 6 bulan. Bukan 1 tahun 6 bulan, tapi jaraknya 6 bulan kalau dikaitkan dengan bacaan ini. Lalu kalau kita kaitkan tanggal 25 Desember dengan peristiwa Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel sebagai hari pertama Yesus dikandung, itu jaraknya itu pas 9 bulan. Hari raya Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel. Oke, itu sekedar pengetahuan atau sekedar ya cakrawala kita tentang sedikit liturgi dan bagaimana hubungan kelahiran antara Yesus dan Santo Yohanes. Nah, bacaan yang baru saja kita dengar hari ini, yang baru saja tadi kita dengar itu sebenarnya lebih banyak kepada ya sesuai dengan tema, yaitu bacaan tentang sukacita. Bacaan tentang sukacita. Tapi sukacita bukan sukacita yang biasa-biasa, tapi ini adalah sukacita dalam Tuhan, sukacita dalam panggilan. Maria berkunjung kepada Elisabet, dikatakan mendengar salamnya itu bayi di dalam rahim Elisabet itu ya kegirangan. Dan ini kita mendapatkan sepotong doa salam Maria, yaitu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, Maria di sini dikenal sebagai Bunda Allah.
Maria sebagai Bunda Allah. Dan bukan cuma itu, Maria membawa Yesus, membawa perjanjian baru, Yesus sebagai nabi dalam perjanjian baru dalam rahimnya. Nah, ini adalah pertemuan keluarga, kita melihat hubungan silaturahmi. Jadi dikatakan Maria itu dalam bacaan bahasa yang lain itu Maria cepat-cepat, Maria bergegas-gegas pergi mengunjungi Elizabeth. Jadi bukan perencanaan yang terlalu matang untuk pergi berkunjung, tapi bergegas-gegas pergi mengunjungi Elizabeth. Karena apa? Ya, kita melihat mereka juga kan ya bersaudara, dan Maria bukan asal pergi saja, memang pasti digerakkan oleh Roh Kudus, dan memang Roh Kudus juga menyambutnya ketika Elizabeth mengatakan itu. Jadi terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kita melihat kalimat kedua dari doa Salam Maria. Nah, Bunda Maria, kita lebih banyak dikenal Bunda Maria walaupun dengan luka-lukanya, dengan segala penderitaannya, tapi kita melihat Bunda Maria selalu mewakili hal sukacita, Dalam doa Salam Maria juga, kalau kita yang mungkin pernah dengar atau ikut dalam bahasa Prancis, itu salamnya itu yang versi pertama itu bukan Salam Maria, tapi bersukacitalah Maria. Salam yang kita bilang Salam Maria itu di doanya itu pertama pembukaannya itu bersukacitalah Maria. Salam Maria, bersukacitalah Maria. Nah, jadi kita lihat bagaimana hubungan silaturahmi Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, ini sebagaimana ya hubungan kita juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita pastinya ya sangat senang selama hubungan kita normal, baik. Kenapa? Kita berbahagia mendapatkan kunjungan saudara-saudara kita. Dan kalau kita mendapat kunjungan itu, kita bercerita tentang apa saja. Dan itu segala keterbukaan kita bersedia menceritakan apa saja, itu juga sebagai ekspresi rasa senang kita, rasa sukacita kita, rasa bahagia kita. Nah, jadi dalam hubungan itu, hubungan silaturahmi itu kita melihat ada ya sebagaimana tema juga toleransi membawa sukacita. Tapi sebenarnya lebih dalam dari kata toleransi itu sendiri. Karena toleransi ya di masa sekarang kalau kita dengar kata toleransi itu biasanya dipakai itu dalam hubungan antar agama atau hubungan hidup bersama dalam bermasyarakat toleransi. Tapi sebenarnya masih kurang begitu akrab dibandingkan lebih dari itu, yaitu kata solidaritas, solider. Nah, kita lihat kalau organisasi ada membangun atau memperkuat organisasi itu dikatakan konsolidasi, solider. Jadi dalam kunjungan itu tentunya kita merasakan toleransi, solider di antara kita. Nah, disitulah kita akan saling berbagi, saling membangun, dan kita merasakan kita saling meneguhkan. Kita saling meneguhkan dalam segala hal. Nah, Maria dan Elizabeth saling meneguhkan tentang panggilan mereka. Mereka saling meneguhkan. Jadi kehidupan mereka melahirkan sukacita, tapi juga melalui satu tahapan, yaitu tahapan peneguhan. Mereka diteguhkan, mereka saling meneguhkan. Nah, kemudian pertemuan ini adalah pertemuan, dikatakan di sini pertemuan manusiawi. Tapi sebenarnya tidak sebatas itu, karena yang terjadi adalah pertemuan manusiawi dan juga ada pertemuan rohani, pertemuan kekeluargaan, tapi disitulah terdapat juga pertemuan dua perjanjian. Pertemuan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita mengetahui nabi terakhir dari perjanjian lama adalah Santo Yohanes Pembaptis. Sedangkan perjanjian baru dikuasai oleh Yesus Kristus. Ya, dikatakan dalam agama lain itu Nabi Isa. Tapi kita lebih mengenalnya sebagai Yesus, Sang Mesias. Nah, kemudian kita melihat sukacita antara Maria dan Elizabeth itu juga kalau kita lebih banyak merenungkan tentang apa yang dikatakan Maria itu, nah itu kita kenal dalam doa gereja sebagai Magnificat. Magnificat atau Magnificat atau doa pujian dari Maria.
doa pujian yang didasarkan pada sukacita. Sukacita. Di mana ya dengan terang Maria bersukacita karena dia diberikan keistimewaan untuk membawa sukacita itu, sukacita yang dijanjikan oleh Allah itu dalam rahimnya, membawa Yesus dalam rahimnya, sukacita. Dan juga ya Maria dengan sukacita, dengan magnifikatnya itu menegaskan bahwa orang yang diutus Allah itu tidak salah, itu adalah orang yang dikandungnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu definisi Nabi, ada di antara beberapa definisi yang lainnya itu bahwa Nabi, seorang Nabi itu menubuatkan atau mengatakan sebelumnya tentang kelahiran Sang Mesias. Tidak lebih dari itu. Jadi Nabi yang menubuatkan kelahiran Sang Mesias. Kenapa? Nah, di sini mengingatkan kita ya sebagai analogi itu kalau pemerintah mengeluarkan mata uang, kalau kita pakai uang itu uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hanya satu badan yang bisa mengeluarkan itu. Kita mengenal banyak bank, banyak lembaga keuangan, tapi cuma satu yang bisa mengeluarkan, yaitu Bank Indonesia. Dan sebelum dikeluarkan itu, pemerintah sudah kasih pengumuman akan keluar uang yang seperti ini dari Bank Indonesia. Nggak ada uang selain ini. Nah, mirip-mirip analoginya seperti itu. Jadi peran para nabi itu menubuatkan bahwa akan datang seorang penyelamat yang seperti ini, datangnya seperti ini. Model datangnya tibanya nanti itu seperti ini. Dan Maria mengkonfirmasi itu dengan magnifikatnya. Bahwa orang yang kalian tunggu itu orang ini. Tidak ada orang lain. Jangan salah mengidentifikasikan orang. Karena ternyata dalam hidup sehari-hari kita boleh katakan bahwa ya dengan iman kita katakan apa betul yang di sebelah itu? Apakah betul orang ini? Bahkan ketika Yohanes sendiri pun datang setelah lahir, lalu orang masih bertanya, apakah kau ini yang diberitakan oleh para nabi? Tapi Yohanes bilang, bukan. Nah, itulah isi dari magnifikat itu. Maria memberikan konfirmasi tentang nubuat para nabi itu ada dalam rahimnya. Dan itulah dikatakan bahwa Maria mengatakan itu dengan sukacita. Nah, begitulah sukacita ya, sebagaimana dikatakan tadi bahwa sukacita itu menular. Jadi itu disampaikan dari satu ke yang lain. Jadi kalau kita bersukacita itu orang di sekitar kita merasakan aura sukacita. Kita kalau diundang ke suatu tempat di mana di situ ada orang yang mungkin lagi stres atau lagi tegang, lagi naik darah, kita semua terpengaruh auranya itu. Jadi, nah sukacita yang diwartakan oleh Maria, yang diekspresikan oleh Maria dan Elizabeth adalah sukacita dalam Tuhan. Jadi itulah sukacita di mana mereka bersukacita, saling meneguhkan atas misi, atas tugas yang sedang mereka emban. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya saja tidak segala sesuatunya itu berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Begitu pula dalam kehidupan keluarga. Tidak jarang kita membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain atau membandingkan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kita lalu mulai dengan pikiran kita ini lebih baik. Saya ingin keluarga yang seperti ini. Tapi kenyataannya yang kita terima seperti ini. Nah, jangan kita ya bacaan hari ini mengingatkan kita supaya jangan kita itu terlalu larut dalam kesusahan, kesedihan, karena ada hal yang lebih dari itu, yaitu ya kita bersukacita. Maria maupun Elizabeth tidak terlepas dari hal-hal yang tidak mengenakkan atau negatif dalam kehidupan mereka. Pasti itu. Kita bayangkan berapa lama, kita bayangkan beban Elizabeth maupun beban Maria itu. Mereka berbahagia, bersukacita, tapi jangan kita berpikir mereka tidak mempunyai beban. Elizabeth yang dituduh sebagai orang yang tidak diberkati karena tidak mempunyai anak, bahkan sampai dalam usia tua. Bagaimana dia memikul beban itu seumur hidup. Atau Bunda Maria yang dilihat mengandung dari Roh Kudus. Bagaimana pandangan orang tentang pada saat itu tentang Maria
yang belum diresmikan dengan Yosef. Nah, itu salah satu dari contoh bagaimana setiap rumah tangga atau setiap orang dari kita itu pasti punya beban, pasti punya. Tetapi yang menjadi sukacita bagi kita adalah kita menjalankan kewajiban dari Tuhan itu dengan sukacita. Dan itulah yang menjadi sukacita bukan cuma bagi kita, tapi bagi semua orang, bagi orang di sekitar kita. Orang akan turut merasakan sukacita itu. Oke, saya kira waktu kita, saya sudah lewat sedikit. Jadi ya mungkin itulah ya yang sangat baik kita renungkan dari bacaan tentang hari ini, yaitu bacaan tentang sukacita. Nah, satu tambahan sedikit yaitu tentang sukacita itu sebenarnya itu juga adalah rahmat dari Tuhan kepada kita. Jadi rahmat, kita melihat rahmat ini kita bandingkan dengan persembahan. Kita mempersembahkan apa yang baik, apa yang kita punya kepada Tuhan. Dan selalu kita tambahkan itu bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan. Apa yang kita persembahkan itu adalah anugerah dari Tuhan. Nah, anugerah itu sebenarnya lawan dari persembahan. Jadi apa yang kita persembahkan yang terbaik, nah anugerah itu juga adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, mirip boleh dikatakan persembahan dari Tuhan bagi kita, tapi tidak layak kita katakan persembahan karena itu dari Tuhan. Nah, kemudian dikatakan rahmat. Nah, salah satu karakter dari rahmat ya yang sering dilupakan orang karena orang senantiasa melihat rahmat sebagai pemberian, hadiah atau ya seperti itu, tapi lupa dengan sedikit definisi di belakang kata rahmat, yaitu kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak mendapatkan itu. Kenapa? Karena itu terlalu besar. Terlalu besar, bukan hak kita, bukan level kita, bukan situasi kita, bukan kondisi kita untuk mendapatkan hal itu, tapi Allah memberikannya bagi kita. Nah, itulah rahmat. Jadi kalau kita kan katakan rahmat ya mungkin ya kita ringan-ringan saja ya rahmat, tapi lupa bahwa itu sebenarnya kita mendapatkan sesuatu ya di mana kita tidak layak. Nah, demikianlah panggilan kita. Kita menjadi putra Allah, kita menjadi pengikut Kristus, kita hidup berbahagia dalam keluarga sebagai pengikut Kristus. Nah, itu adalah rahmat dari Tuhan. Jadi bahwa kita tidak layak, tetapi Tuhan memilih kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati sukacita itu. Oke. Demikian renungan sore ini. Terima kasih Romo Kosmas atas renungannya. Mari kita lanjutkan untuk bernyanyi Ku Mau Sepertimu Yesus. Danang Isti, dipersilakan waktunya. Persembahanku. Ya. Sorry. Persembahanku ya. Ada perubahan sedikit untuk lagu. Tadi pagi saya ditanya lagu peneguhannya apa gitu. Kok mau seperti Yesus? Oh enggak, saya menawarkan kalau boleh saya mau menyanyikan satu lagu yang adalah hasil karya saya sekitar 3 tahun lalu dan saya kaget terus terang aja karena lagu ini seperti meneguhkan melengkapi apa yang disimpulkan oleh Romo Kosmas tadi soal sukacita persembahan sebagai ungkapan rasa syukur. Oke, kita nggak kerjasama ya Romo, ya nggak ada omong-omong apa-apa, tapi kok bisa connect lagunya ya? Ketemu ya, karena kita berbicara tentang hal yang sama, tentang sukacita. Ya, baik. Semoga berkenan untuk mendengarkan. Persembahanku. Ku persembahkan jiwa dan raga sebagai ungkapan rasa syukurku atas kasih dan kebaikanmu di sepanjang hidupku. Tutur kata, tingkah laku, buah pikiran, doa dan karya, ku persembahkan kepada
bersama, semoga berkenan di hadapan-Mu, untayan niat persembahanku. Kita ulang dari awal lagi ya. Yuk. Mari bernyanyi. Persembahkan jiwa dan raga sebagai ungkapan rasa syukur atas kasih dan kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Tutur kata, tingkah laku, buah pikiran, doa dan karya, ku persembahkan kepadamu Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu. Izinkan aku jadi alat-Mu, menjadi berkat bagi sesama, semoga berkenan di hadapan-Mu, untayan niat persembahanku. Kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan dengan sharing Advent di minggu keempat ini dari Pak Sutri, Boli, dan Susi. Dipersilakan. Halo Bapak Ibu Romo Kosmas, teman-teman Halo. semua. Ya, Pak terima kasih Boli dan kita udah bisa Susi. bergabung di pertemuan Advent ini. Jadi kami pasangan saya Susi, Pasangan saya Boli. ya, jadi saya mau sharing, saya mulai dulu ya. Anak saya yang mana ini? Kenapa? Anak saya yang mana? Ya, Pasanganku Boli, jadi ini pasanganku Susi, ini anakku. iya. Jadi sharingnya apa yang akan aku lakukan agar bisa membawa sukacita bagi keluargaku. Jadi kami ini saya bersama Susi 24 tahun ya perkawinan ya, tidak terasa juga ya. Tapi yang paling dirasakan adalah kebersamaan dalam susah dan senang. Yang ada dalam situasi apapun, saya selalu ingat apa yang kami dapatkan pada saat kami kursus perkawinan ya. Waktu itu dengan Romo Marx almarhum ya. Dia mengatakan bahwa mencintai itu adalah komitmen ya. Jadi bukan seperti cuaca, bisa mendung atau bisa bisa cerah, tapi dalam situasi apapun memiliki komitmen dalam suka dan duka. Ini terasa sekali bahwa ternyata memang saya merasa ya misalnya sukacita yang saya terima itu dari pasangan ketika kami mengalami masalah ya, itu banyak sekali dukungan ya, banyak sekali dukungan. Seperti yang tadi Romo Kosmas, betul sekali bahwa hidup perkawinan bersama pasangan dengan keluarga, juga hubungan dengan orang lain itu tidak selalu mulus. Pasti kita punya berbagai macam permasalahan. Tetapi juga dalam hidup berkeluarga tentunya ada sukacita juga ya. Apa yang aku lakukan agar bisa membawa sukacita dalam keluargaku? Yang pertama yang saya lakukan, mungkin juga saya yakin teman-teman juga pasti melakukan hal yang sama, yaitu perhatian dalam hal-hal kecil. Misalnya saya tuh suka jajan gitu ya, saya suka jajan, tapi di satu sisi juga saya suka membawa oleh-oleh tuh. Kalau pulang kerja, saya suka sempatkan mampir ya, walaupun hanya sekedar membeli roti atau kue ya. Kalau memang bisa, atau ketika saya pergi kemana, ya saya bisa mampir, saya membawa oleh-oleh. Itu menjadi
belum tentu oleh-olehnya juga dimakan, tapi bagi saya itu ingin membagikan ya sukacita atau cerita, oh tadi bertemu dengan ini, itu ya yang saya suka memberi perhatian yang kecil-kecil ya. Yang kedua, saya berusaha mengingat hari-hari ulang tahun. Pernah lupa juga sih ulang tahun istri gitu ya. Pantesan kok dia cemberut. Sering. Kok dia cemberut aja gitu ya. Oh ternyata saya lupa bahwa hari ini hari ulang tahunnya begitu ya. Sering banget lupa dia. Atau dia hari ulang tahun perkawinan gitu. Atau hari ulang tahun anak-anak. Itu aja yang kami lakukan. Perayaannya kecil-kecilan, tetapi yang penting kita mengingatkan. Yang ketiga, ya, jadi cuma ada 3. Ini juga toleransi nih dari istri saya. Saya tuh suka ngebolang. Jadi bocah petualang ya. Jadi sering pergi-pergi, pokoknya suka traveling gitu ya. Traveling, setir sendiri. Kadang-kadang Susi ini malam-malam tuh jam 11 malam masih di tengah hutan sama saya. Jadi masih karena saya traveling ya. Jadi pernah kita berjalan tuh jam 9 malam masih cuman jam 10 malam ya. Masih tengah hutan karet gitu ya, di daerah Atah Berantah, nggak tahu di mana gitu ya. Terus paling dia bilang, Sus kamu gimana? Ya dia nggak bilang takut loh, padahal sebenarnya ada rasa takut juga gitu ya, karena cuman sendirian aja di tengah hutan begitu ya. Jadi saya merasakan bahwa ternyata oh iya ya, pasangan saya juga toleransi sama saya gitu. Mungkin dia udah ketakutan ya, tapi masih mau menemani saya. Dan kalau ngebolang tuh kita jarang nginep, jadi bisa pergi subuh, pulangnya jam 12 malam gitu ya, karena travelnya jauh-jauh gitu ya, ke tempat-tempat yang memang jarang dikunjungi orang. Nggak pernah dikunjungi orang lah, tempat yang iya, bukan tempat wisata biasa gitu ya, tapi tempat-tempat yang agak jauh terpencil begitu. Kalau dalam situasi setahun ini teristimewa di masa pandemi ini, kami jadi memiliki waktu yang banyak di rumah. Ini yang menyenangkan ketika bisa makan sama-sama gitu ya. Dulu saya kalau pulang kerja, saya makan di mana, istri makan di mana gitu ya. Tapi sekarang kalau pulang tuh saya bisa nelpon gitu, di lampu merah saya telepon, hari ini makan apa gitu kan ya. Walaupun mungkin beli gitu, nggak sempat masak, tapi bisa makan sama-sama. Jadi ada waktu yang memang dalam pandemi ini menurut saya mungkin yang Romo bilang tadi ada rahmat gitu ya di masa pandemi ini ya, di mana kita mendapatkan sesuatu yang memang luar biasa ya, luar biasa. Kok malah dalam pandemi ini bisa berkumpul, ada hal yang positifnya. Itu aja, dan terima kasih sih kalau saat ini saya paling memberi motivasi jika ada masalah itu biasa kepada anak-anak dan istri saya, entah di tempat studinya mereka, dan sukacita yang saya dapatkan atau saya juga memberikan ke mereka dorongan untuk selalu melihat hal yang positif gitu ya, melihat hal yang positif dari segala masalah. Itu sharing saya, apa yang saya lakukan agar membawa sukacita bagi keluargaku. Tadi apa yang dikatakan Persi benar juga, sebetulnya ini kuncinya adalah komunikasi. Itu dari saya, mungkin dari Susi ingin ada yang disampaikan. Ya, saya ingin menambahkan saja ya. Berkaitan tadi Boli bilang katanya kalau makan gitu ya, makan malam, nanti Boli makan di mana, saya makan di mana, anak-anak makan di mana, ya ini mungkin sedikit sharing dari saya ya. Saya tuh dulu kalau kerja itu ya boleh dibilang gila kerja juga sih ya, sampai pulang selalu malam. Jadi kalau saya pulang itu Boli sudah tidur, jadi nggak pernah betul apa yang dikatakan oleh Boli bahwa itu jadi kita makan gambreng gitu ya, satu di mana ya. Dan itu berjalan terus bertahun-tahun sampai pada satu saat kalau saya merasakan bahwa ada satu, menurut saya di dalam komunikasi betul-betul banyak kekosongan ya, kita jadi betul-betul garing gitu ya. Tetapi akhirnya sampai pada satu saat saya memutuskan bahwa saya harus mengakhiri kerja saya yang model seperti itu. Jadi sekarang saya banyak di rumah,
pekerjaannya hanya membimbing anak saya yang kecil belajar ya, terus siapkan kalau Boli mau pulang saya siapkan makanan, terus saya pikirkan lagi kira-kira apa nih yang membuat suami bahagia gitu ya. Jadi waktunya betul-betul berkualitas, dan memang kalau dari segi materi mungkin dulu saya kalau mau beli apa-apapun saya nggak masalah karena saya punya banyak materi ya. Tetapi ternyata itu memang bukan satu pilihan yang tepat. Akhirnya setelah saya memutuskan untuk berhenti dari kegiatan yang seperti itu, saya merasakan sih bahwa di keluarga itu mengalami sukacita yang luar biasa. Sehingga sukacitanya ini betul-betul bisa kami bagi, baik untuk keluarga, untuk anak-anak itu rasanya pokoknya berbeda ya. Kalau dulu mungkin awal-awal ya pasti kan semua baik saya maupun Boli kan masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda. Pasti dia juga punya pengalaman masa lalu yang berbeda. Saya juga demikian seperti itu. Saya juga punya keluarga yang latar belakangnya berbeda. Kalau dulu, kalau Boli, masing-masing dari kita pasti kan punya sisi gelap ya. Nah kalau saya sisi gelapnya tuh disinggung sama Boli, itu bisa saya marah sekali. Bisa saya marah ya Bu, bisa cemberut. Tapi sekarang kalau Boli bilang, aduh itu anakmu sifatnya kayak kamu. Kalau dulu pasti ngomel, giliran yang jelek-jelek saya, yang bagus-bagus kamu. Kalau sekarang, kalau Boli bilang seperti itu, saya ketawa aja. Memang saya mengakui bahwa itu memang kelemahan saya. Ada. Nah, karena saya mengakui bahwa saya punya kelemahan, maka saya yang dulu tidak bisa mentoleransi Boli, kalau Boli nyebelin, tapi lama-kelamaan ada yang menyebalkan pasti kan dari pasangan kita ya. Tapi karena saya mengakui bahwa saya juga punya kelemahan, akhirnya saya, Boli juga kan pasti mentoleransi kekurangan saya. Nah, saya juga harus bisa mentoleransi kekurangan Boli dengan cara melihat sisi positifnya dan selalu bersyukur. Itu saja sih. Kalau untuk pertanyaan yang kedua yang mengenai pelayanan di gereja, itu saya paling cuma aktif di KUR saja. Kalau pertemuan lingkungan, kalau memang anak-anak itu jadwal ulangannya tidak padat, tidak ada ulangan yang betul-betul, emang kan saya betul-betul membimbing anak ini ya. Jadi kalau memang dia nggak ada ulangan ya saya pasti datang di pertemuan lingkungan. Tapi ya itu kalau misalnya memang lagi betul-betul susah ya, Boli ya nggak datang memang. Jadi kalau dibilang untuk keaktifan dari segi kuantitas memang tidak banyak, tetapi yang paling penting adalah kalau menurut saya setiap kali saya bertemu di pertemuan lingkungan atau wilayah, kedatangan saya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya kalau bisa membawa sukacita. Begitu dengan cara apa? Dengan cara mentoleransi kekurangan orang. Ya sudahlah, memang orangnya begitu mau apa lagi gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Ya boleh ya. Ya. Ya, terima kasih itu dari kami sharing apa yang bisa aku lakukan untuk membawa sukacita di keluargaku. Terima kasih. Semoga saling menguatkan dengan sharing ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutri, Boli, dan Susi. Yang sudah 25 tahun ya. 24, jalan 25. Ya. Tapi baru loh, baru. Ya. Lanjutnya kita akan ada kuis ya. Mungkin Pinkan langsung. Ya, baik. Terima kasih Pak Boli dan Bu Susi untuk sharingnya yang sangat menguatkan. Baru 24 tahun ya. Hebat banget. Ya, semoga sharingnya bisa menjadikan pelajaran juga buat kita keluarga-keluarga di Paroki Slipi untuk tetap terus bersukacita di dalam keluarga dan membawa sukacita kita ke dalam lingkungan gereja kita. Nah, Amin. SKK juga mau
membagikan sukacita, ini biasanya yang ditunggu-tunggu sama seluruh umat yang ikut rekoleksi keluarga, yaitu kuis. Hari ini kita punya 5 pertanyaan kuis, dan ada 1 pertanyaan spesial nanti dari Pastor Kosmas. Biasanya yang dari Pastor Kosmas itu susah, yang dari kita gampang. Jadi coba aja jawab dulu yang dari kita. Ini semuanya boleh ikut. Nanti tim SKK dan tim ME tolong bantu untuk tentukan siapa pemenangnya ya, karena biasanya chatnya banyak yang masuk. Jadi Bapak Ibu, semua jawaban tolong ditaruhnya di chat ya, jadi bukan di unmute kemudian disebut jawabannya apa. Siapa yang paling cepat dan jawabannya benar, dia yang akan mendapatkan hadiah kuisnya. Kita tidak perlu latihan lagi karena sudah 4 minggu. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Bapak Ibu dilihat baik-baik, langsung di chat apa jawabannya. Pertanyaan pertama, ini lihat gambarnya ya. Gambarnya itu ada kandang tempat Yesus lahir. Nah, pertanyaannya biasanya sih nggak jauh-jauh dari situ ya. Nah, Yesus lahir di kota Bethlehem. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya apa sih arti kata Bethlehem? Silakan. Jadi ini ada unsur katekesenya juga ya, Bapak Ibu. Apa arti kata Bethlehem? Iya, belum ada chat yang masuk. Mungkin. Belum. Ya. Ayo. Boleh googling di katolisitas.com, ada jawabannya. Tanya Pastor Kosmas Japri juga bisa. Ayo dijawab. Yesus, ditulis jawabannya. Ya, sudah ada 1 masuk. 2. Ya. Rumah daging. Rumah roti, rumah daging. Iya. Bapak Stefan sebagai Kamus Alkitab berjalan, jawabannya rumah roti atau rumah daging sebenarnya benar. Oh, sama ya. Rumah roti atau rumah daging. Baik. Siapa yang pertama menjawab benar? Risan. Oke. Risan terus. Gak apa-apa ya. Ya. Ditambung. Kasih yang lain dah, nggak enak. Kasih yang lain aja dah, kalau enggak. Saya bikin jawab aja. Ya, Riki Santi karena sudah punya ya, Risan, ya. Sudah punya rumah berapa lantai di SKK ya, soalnya Riki Santi ya. Tenang Kak Santi. Kasih yang lain aja. Oke, yang berikutnya. Tolong dicatat ya kakak-kakak. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama sudah dikunci, sudah tidak bisa dijawab lagi ya. Nah, pertanyaan kedua nih bisa dilihat dulu gambarnya ya, Bapak Ibu. Bisa menerka-nerka nih ya, ada siapa, ada 3 tokoh di sini ya. Pertanyaannya adalah, siapakah omanya Tuhan Yesus berdasarkan tradisi gereja Katolik? Karena kalau lihat di Alkitab nggak ada ya, jadi jangan searching di Alkitab, searchingnya di Katolisitas ya. Ayo, siapa lagi? Oke, sudah ada banyak yang masuk jawabannya. Sekarang kita tanya kepada Bapak Stefan sebagai Kamus Katolisitas berjalan. Jawabannya apa? Yoakim dan Ana. Ana dan Yoakim. Benar. Jadi gambar ini diambil dari gambar katolisitas.com, menggambarkan ini Yesus dengan Ana dan Yoakim. Ini Bunda Maria. Maaf nih Bunda Maria. Sampai salah kan saya? Dengan Ana dan Yoakim. Jadi Ana dan Yoakim itu adalah orang tua dari Bunda Maria. Berarti opa-omanya Yesus ya. Siapa yang benar dan cepat jawabnya? Kakak-kakak boleh tolong dilihat. Ana atau Hana ya? Namanya. Ana tanpa H ya. Ya. Yang menjawab pertama adalah keluarga Edward Talar. Oke. Tolong ya nanti dicatat ya kakak-kakak. Ya, ini juga sudah punya rumah berapa lantai di SKK ini. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. Jadi pertanyaan kedua sudah selesai, jangan dijawab lagi. Kita lanjut. Nah, ini ada gambarnya.
Siapakah nama 3 orang Majus yang datang mengunjungi bayi Yesus? Ayo Bapak Ibu yang belum menang di pertanyaan pertama kedua, untuk pemenang pertanyaan pertama kedua sudah tidak bisa ikut lagi ya. Kalau bisa 3-tiganya ditulisnya dengan benar. Ya, sudah banyak pertanyaan masuk. Silakan. Apa jawabannya, Stefan? Gaspar, Melchior, Baltasar. Gaspar atau Kaspar? Gaspar. Sama. Oh, itu sama. Alias ya, nama alias. Lupa sendiri. Siapa pemenangnya? Yang penting bukan Casper. Ya, pemenangnya adalah keluarga Beni Rustandi, Kak. Beni Rustandi, baik. Baltasar, Melchior, dan Gaspar. Betul ya, Kak? Ya, betul. Mantep. Bukan Gaspar, Kaspar. Pakai K ya? Iya, pakai K. Kukur. Benernya? Boleh pakai G, boleh. Oh, boleh. Nah, punya nama alias katanya dia. Oh, bagaimana? Jadi disahkan, diketok palu keluarga Beni? Betul. Ya, oke. Kita lanjut ya, pertanyaan keempat. Oke, ini gambarnya. Dan pertanyaannya adalah, silsilah Tuhan Yesus ditulis dalam Injil apa? Ditulis dalam 2 Injil, Bapak Ibu cukup sebutkan 1 aja. Bisa sebut dua-duanya, jusnya tetap 1 ya. Saya juga nggak tahu jawabannya, yang tahu Stefan ya. Udah kira-kira udah ada jawaban yang benar, Stefan? Tahu. Iya. Oke, ya. Jawabannya apa? Injil Matius dan Injil Lukas. Matius dan Lukas. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat silsilah Tuhan Yesus, bukannya Injil Lukas atau Matius. Ya, ada yang benar menjawab, Kakak Sally? Luar biasa. Tidak lain tidak bukan adalah Om Uli dan Tante Cia. Omanya kelep. Ini bukan konspirasi KKN ya. Enggak lah. Selamat Om. Hebat ya, supaya hebat tahu saya kebagian jusnya juga nanti. Oke, lanjut ya, pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, pada umur berapa Yesus disunat? Nah, pada umur berapa Yesus disunat? Ya. 8 hari, no. Oke. Sudah ada jawabannya yang betul? Ya. Yang betul adalah 8 hari. 8 hari. Ya. Oma kelop. Tapi 8. Oh, Oma kelop lagi. Oma kelop dapat jus 2. Wah, Oma kelop udah di semua nih. Oma, jawabannya 8. Tapi tidak cukup akurat karena hanya 8, bisa 8 bulan, 8 hari atau 8 tahun. Oh gitu. Karena jawabannya adalah 8 hari menurut Bapak Stefan, berarti pemenangnya adalah Ibu Maria. Selamat Ibu Maria Budiono. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, ini ada 1 pertanyaan dari Romo. Sebenarnya Romo mau ngasih 2 juga boleh ya Romo. Kita berlimpah dengan hadiah. Pertanyaan ini hadiahnya kenapa spesial? Biasanya kita kirim jus, tapi kali ini karena berhubungan dengan pandemi COVID, ada alat kesehatan berupa alat kontrol gula darah nih, yang bisa dicolok ke handphonenya Bapak Ibu. Nah, jadi ini hadiahnya sangat menarik ya. Oleh karena itu, nanti Pastor yang akan memberikan pertanyaannya. Silakan, Pastor. Oke. Jawabannya juga dari chat ya, Pastor ya. Jawabannya tetap dari chat ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, masa dalam hubungannya dengan masa Natal itu ada pesta yang disukai anak-anak itu namanya Sinterklas. Nah, itu sebenarnya adalah pesta yang jadi Sinterklas itu kan sebenarnya adalah asal usul ceritanya adalah Santo Nikolaus yang adalah seorang uskup. Kita tiap hari melihat gambar uskup di mana saja, bahkan foto uskup kapan saja. Nah, pertanyaannya,
Ada berapa jumlah kancing sutan atau jubah uskup? Ada berapa jumlah kancing jubah seorang uskup? Semua uskup jumlah kancingnya sama dan ada 2 pilihan. 2 angka yang penting. Berapa? Aduh, susah juga nih, nggak pernah ngitungin nih kayaknya. Itu liturgi loh. Liturgi, bagian dari liturgi. Ya, silahkan Bapak Ibu dicoba peruntungannya. Siapa yang... Nah, ini ada yang udah masuk nih. Oke. Mulai dari sini ya. Ipan. Jawaban yang benarnya ada beberapa jawaban ini, Romo. Yang benar apa? Ada 3. Jawaban yang benar adalah antara 34 atau 33 umur Yesus. Oh, 34 atau 33. Iya. Sally betul. Ivan Jadi itu kancing baju, kancing sutannya itu umur Yesus. 34 atau 33. Ya, 33 betul. Ivan Boleh Sally. dibuktikan dengan mengambil satu foto uskup lalu hitung kancing bajunya. Makanya kalau kita lihat uskupnya itu berbadan sedikit pendek, itu kancingnya itu rapat-rapat. Nah kalau uskupnya sedikit lebih tinggi, kancingnya berjarak. Karena diukur supaya muat 33 atau 34 kancing. Oke, baru tahu nih. Terima kasih Hebat, Pastor. Pastor. Terima kasih Pastor. Siapa pemenangnya, Kakak Sally? Pemenangnya Ivan Sally. Saya sendiri pemenangnya. Pemenangnya adalah dirinya sendiri. Pemenangnya adalah diri saya sendiri. Tapi tidak sah ya. Kan tim nggak ikut. Ini ada keluarga Nova ya. Nova. Keluarga Nova menjawab. Iya. Nova ada ya menjawab 33. Nova mana videonya? Selamat untuk keluarga Nova. Pastor, apakah punya satu pertanyaan lagi? Sudah habis. Habis. Baiklah. Oke, silakan Ivan Pak Sutri, Persi, dan Irma dilanjutkan acaranya. Ya, kita akan foto bersama Bapak Ibu. Oleh karena itu, sekarang videonya boleh dinyalakan. Sebelum kita doa penutup, kita akan foto bersama. Jadi setelah foto, kita akan doa bersama dan menerima berkat dari pastor. Ya, kalau Andre boleh tolong bantu di foto ya. Iya, ayo. Slide pertama ya, udah dibuka semua videonya. 1, 2, 3. Gaya ya, sama senyum sukacita. 1, 2, 3. Ini ada 10 layar ya, Om Andre ya? Ya. 20 layar nih. Baik. Oke, udah semua. Terima kasih Om Andre. Kita lanjut ya. Silakan Irma dan Persi. Nah, ini dia nih. Silakan Irma. Tunggu sebentar. Kita tutup acara ini. Oh, pengumuman ya, pengumuman yang untuk pemenang aktivitas ketiga, minggu ketiga dimenangkan oleh keluarga Risan kembali. Hore. Selamat kepada pemenang keluarga Risan memberikan beberapa foto bersama dengan para tetangganya. Selamat ya. Kemudian pemenang keluarga Risan mau sharing nggak? Gimana ininya? Enggak? Apa sharing apa, Mak? Nih, udah bisa menang, hebat. Oh iya, jadi memang kami lakukan setiap hari pagi dan sore. Jadi sebelum kami berangkat ataupun lagi pas nyapu di rumah depan rumah, jadi memang kami ada tetangga, Pak, boleh foto bersama nggak? Soalnya kami ada tugas gitu loh berdua, jadi bilang gitu loh. Jadi kalau sore juga sebelum kami ke Senayan, biasa juga seperti itu. Jadi tukang warung siapapun yang kami kenal, jadi kami samperin gitu loh. Oh, diri sapa ya, semua jadi sapa. Ya. Oke, mantap. Terima kasih keluarga Risan. Mari selesai sudah akhirnya pertemuan minggu keempat. Oh, pengumuman pemenang aktivitas minggu keempat ya?
Pemenangnya yaitu keluarga Susanto Mami. Ibu Eyang ya, Eyang Susanto. Meskipun gambarnya miripnya setengah, tapi nggak apa-apa ya. Ya. Kemudian yang kedua, Ci Irma, ada 2 pemenang dari Marcela Silvia Santi. Mana Marcelanya? Halo. Halo. Biarpun separuh ya, matanya doang ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Yuk. Selesai sudah acara minggu keempat ini. Mari kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Mari kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rangkaian pertemuan bulan keluarga ini. Kami mohon curahkanlah Roh-Mu agar kami dapat menyambut hari kelahiran Yesus dengan penuh sukacita dalam hidup saling mengasihi. Berikanlah kami agar kami mampu bersukacita atas segala bantuan yang dapat kami berikan kepada yang berkekurangan dan berbangga atas terciptanya keadilan sosial. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk keluarga Edi Sani untuk menutup dengan doa keluarga. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan sikap toleran dan menerima tanpa perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengasihi, yang mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan. Dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita, menyambut Natal yang akan menjelang. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Sama-sama. Terima kasih, teman-teman semua. Terima kasih, Romo. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kita dengarkan lagu Keluargaku Adalah Sorgaku. Silakan. Amin. Amin. Ini yang kita disuruh nyanyi lagu ini. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat
Terima kasih Pastor. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan teman-teman semua, terutama yang mengikuti acara Bulan Keluarga ini dari minggu pertama sampai ke minggu keempat ini. Terima kasih untuk partisipasinya, supaya semoga kita semua mengalami damai sukacita di dalam keluarga kita dan siap menyambut Natal. Sampai acara berikutnya ya. Terima kasih semua partisipasinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Salam keluarga muda semua. Selamat sore. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Bu. Terima kasih Pak Boli, Bu Susi. Ya, sama-sama. Sama. Makasih Tante Ratna. Thank you ya, Boli, Susi. Sharingnya mana? Thank you ya. Thank you. Thank you.